Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok dengan tema implementasi penyimpanan data sederhana pada aplikasi Android dengan shared preference. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Haidar, lalu yang kedua ada Sadam Alamsyah, ada Muhammad Galang Prabu Suara, dan yang terakhir ada M. Hafidimas Prasetyo. Lalu selanjutnya ada tentang apa itu persistensi data. Persistensi data adalah mekanisme untuk menyimpan data secara permanen atau semi permanen sehingga data tersebut tetap ada bahkan setelah aplikasi ditutup atau perangkat dimatikan. Beberapa opsi di Android adalah yang pertama, set preference untuk data sederhana dalam tanda kurung key value. Lalu yang kedua adalah internal atau external storage untuk menyimpan file, gambar, dan dokumen. Lalu yang ketiga ada tentang database, SQLite atau RUM untuk data yang terstruktur, yang kompleks dan besar. Dan yang terakhir ada JPEG Data Store, penerus modern dari set preference. Lalu selanjutnya selanjutnya yaitu mengenal shared preference. Shared preference adalah sebuah framework API dari Android yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan membaca data dalam format key value pair secara persisten. Yaitu ada beberapa poin diantaranya key value pair. Bayangkan seperti kamus atau locker, setiap data value disimpan dengan sebuah kunci unik, yaitu key untuk mengaksesnya. Key strip 2 user/temp value, terus dark. Lalu yang kedua ada key list logged in value true. Yang ketiga ada key hide score value 1500. Tipe data hanya mendukung tipe data primitif, boolean, float, integer, long, string, dan juga sifat data ini bersifat privat untuk aplikasi Anda. Aplikasi lain tidak bisa mengaksesnya. Lalu selanjutnya, cara kerja konsep kunci nilai key value. Bayangkan shared preference seperti sebuah locker penyimpanan. Key buka kurung kunci. Ini adalah nama atau label unik untuk setiap locker kunci digunakan untuk menemukan data yang spesifik. Contohnya adalah nama/pengguna. Lalu ada value atau nilai. Ini adalah isi dari locker tersebut, yaitu data yang ingin kita simpan. Contohnya adalah Budi. Jadi, untuk menyimpan nama Budi, kita memasukkan ke dalam locker dengan kunci nama pengguna untuk mengambilnya kembali. Kita hanya perlu mencari locker dengan kunci tersebut. Selanjutnya ada proses inti menyimpan dan membaca data. Yang pertama, proses menyimpan data atau write. Aplikasi meminta akses ke file penyimpanan shared preference. Selanjutnya, aplikasi mengaktifkan mode edit untuk menulis data. Lalu, data baru dimasukkan bersama kuncinya. Selanjutnya, perubahan disimpan secara permanen. Yang kedua, proses membaca data atau read. Aplikasi mengakses file penyimpanan yang sama. Lalu selanjutnya aplikasi meminta data dengan menyebutkan kuncinya.
Yang terakhir, jika data ditemukan, nilainya akan diambil. Jika tidak, sebuah nilai default atau nilai cadangan akan digunakan untuk mencegah error. Selanjutnya, karakteristik utama, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu sederhana, sangat mudah dipelajari dan diimplementasikan. Yang kedua, cepat, sangat efisien untuk data dalam jumlah kecil. Yang ketiga, ringan, tidak membebani performa aplikasi secara signifikan. Selanjutnya, kekurangan yang pertama yaitu terbatas, hanya untuk tipe data primitif yang berupa teks, angka, atau boolean. Yang kedua, tidak untuk data besar, tidak cocok untuk menyimpan data berukuran besar atau file. Yang terakhir, tidak aman, data disimpan dalam format teks biasa, sehingga tidak boleh digunakan untuk menyimpan informasi sensitif seperti password. Lanjutnya, Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan, yaitu shared preferences merupakan sebuah alat yang tidak hanya fundamental, tapi juga sangat efektif untuk kebutuhan penyimpanan data yang paling dasar dalam ekosistem Android. Penting untuk kita garis bawahi bahwa fungsi utamanya bukanlah untuk menyimpan data yang kompleks atau berskala besar. Justru sebaliknya, shared preferences dirancang secara spesifik untuk menyimpan pengaturan pengguna dan status sederhana. Bayangkan skenario di mana sebagai pengguna kita mengatur tema aplikasi, preferensi notifikasi, atau bahkan status login sederhana. Di sini shared preferences berperan krusial. Dengan kemampuannya untuk menyimpan preferensi-preferensi kecil ini, shared preferences secara signifikan membantu meningkatkan pengalaman pengguna menjadi jauh lebih intuitif dan personal. Pengguna tidak perlu mengatur ulang preferensi mereka setiap kali membuka aplikasi, yang tentunya akan sangat menghemat waktu dan meningkatkan kepuasan. Sekian presentasi yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan menampilkan codingan dari aplikasi yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pramusuara dan tim 11.22072. Di sini saya sebagai anggota 1 atau arsitek data, atau bisa juga disebut backend and logic core. Fokus utama saya pada proyek kali ini adalah menyiapkan semua bahan dan logika dasar yang akan digunakan oleh anggota lain. Di sini pertama-tama kita akan membuat kotlin class atau file dengan nama artikel titik dan pilihan data class, lalu kita enter. Selanjutnya di sini adalah isi dari kode dengan nama file artikel titik kata ini, yaitu sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah isi dari kode dengan nama file artikel titik kata. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan dengan membuat file yang bernama dan data titik kata dengan pilihan objek di sini, lalu kita enter. Berikutnya adalah isi dari file dengan nama dan data berikut. Ini bagian ini kita buat artikel yang pertama.
Selanjutnya artikel yang kedua. Selanjutnya artikel ketiga. Selanjutnya artikel 4. Selanjutnya artikel 5. Selanjutnya artikel 6. Yang berikut adalah isi dari file dengan nama dummy data KT. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat file lagi dengan nama setting manager.kt dengan pilihan di sini, lalu kita klik enter lagi. Selanjutnya kita akan mengisi file dengan nama setting manager ini dengan kode sebagai berikut.
Berikut adalah isi kode dari file dengan nama setting manager.html. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan progres untuk pembuatan aplikasi mobile yang saya lakukan, yaitu akan ada 3, ada activity main, ada item article, dan ada news adapter untuk Kotlin-nya. Yang pertama itu kita bikin untuk activity main-nya dulu. Di activity main-nya ini kita ini dulu. Kemudian untuk yang awal ini kita ganti relative layout. Kemudian untuk di sini sudah bisa auto tools. Nah, di sini kita ubah dengan Android ID, yaitu layoutnya dulu. Untuk layoutnya kita width-nya hapus. Width-nya itu match parent, untuk height juga match parent, untuk tools kontennya itu main activity. Kemudian di bawahnya ada text view, yaitu di sini kita tambahkan ID-nya dulu. TV header. Nah, untuk TV header ini kita width-nya itu wrap content dan juga height-nya juga wrap content. Untuk teksnya itu kita pakai berita terbaru. Nah, kemudian untuk di bawahnya itu kita ganti menjadi size-nya. Text size itu kita pakai 24 sp. Terus habis itu style-nya. Text style menjadi bold, kita pilih bold. Kemudian habis itu margin top-nya, marginnya itu pakai 16 dp. Nah, di sini kita tutup. Kita hapus yang 3 ini. Kemudian untuk recycle viewer-nya kita tambahkan dulu untuk ID-nya, news. Kemudian untuk width-nya itu match parent, dan ini juga match parent. Habis height itu layout untuk below. Layout untuk below-nya itu kita pakai yang TV header. Kemudian untuk above-nya itu button. Go to settings. Kemudian untuk click to padding-nya, click to padding. Itu padding-nya itu false. Kemudian untuk padding start-nya kita pakai 8 dp. Untuk padding end-nya, untuk padding end kita pakai 8 dp juga. Terus untuk bottom-nya kita pakai yang 16 dp. Kemudian untuk tools list item-nya, item itu pakai layout article, layout label. Nah, di sini masih merah karena belum ada kelasnya. Kita tutup dulu. Kemudian kita lanjut sama text view-nya. Text view kita tambahkan ID-nya itu empty view. ID empty view. Untuk width-nya itu kita pakai wrap content. Sama di bawahnya juga pakai wrap content. Terus habis height-nya itu center parent-nya. Center parent-nya kita pakai true. Kemudian text-nya itu kita pakai tidak ada berita sesuai topik favorit Anda. Nah, habis teks itu kita pakai visibility-nya itu visible gone. Kemudian untuk visibility untuk tools-nya, visibility tools-nya itu tools visibility visible. Nah, situ kita tutup. Kita lanjut untuk button-nya.
kita pakai ID yang tadi. Yang ini kita pasang match parent. Kita match parent. Kemudian ini juga match parent. Ini pakai wrap content. Pakai wrap content. Kita tambahkan ID-nya. ID-nya itu tadi button good settings. Nah, di bawah height ini kita pakai align parent bottom itu true. Kemudian untuk marginnya pakai 16 dp. Kemudian untuk teksnya buka pengaturan. Nah, di sini kita tutup. Sudah selesai. Nah, ini masih merah karena item artikel XML belum dibuat. Nah, di sini kita pakai new layout resource file. Ini item artikelnya udah ada. Nah, untuk item artikel ini kita ubah ini menjadi material card view. Nah. Material card view diubah. Kita tutup. Terus untuk rest auto. Kemudian untuk width-nya itu kita pakai match parent, height-nya wrap content. Kemudian untuk margin-nya 8 dp. Dan untuk cut elevation-nya kita pakai 4 dp. Dan untuk corner radius card-nya kita pakai 8 dp. Nah, ini udah selesai. Kita bikin linear layout-nya. Untuk width-nya itu match parent dan height-nya wrap content. Nah, untuk habis height-nya itu kita orientation kita menggunakan vertical. Kemudian untuk paddingnya kita pakai 16 dp. Nah, di sini kita tutup. Nah, kemudian untuk text view kita buat text view. Nah, di sini untuk match parent, terus height-nya itu wrap content. Di sini kita tambahin ID-nya dulu. ID itu itu. Dan untuk di bawahnya height itu ada teks. Teksnya itu kita pakai judul artikel berita. Habis itu di bawahnya teks ada text size. Kita pakai yang 18 sp. Selanjutnya ada style. Kita pakai yang bold. Terus ada max line-nya kita pakai 2. Untuk ellipse size-nya kita pakai N. Sini kita tutup. Kemudian untuk text view selanjutnya view. Nah, di sini ada width-nya itu wrap content, di bawahnya juga wrap content, ID-nya itu TV, artikel, strategi. Di bawahnya height itu ada margin top, kita pakai 8 dp. Kemudian di bawah margin top ada teks untuk kategori. Nah, setelahnya ada text size-nya. Text size dengan 14 sp. Kemudian stylenya itu pakai italic. Setelah itu background-nya. Lanjut, heading start-nya. Heading start kita pakai 8 dp. Kemudian untuk N-nya kita pakai 8 dp juga. Kemudian untuk padding top-nya kita pakai 4 dp. Untuk bottom-nya kita pakai 4 dp juga. 4 dp. Di sini kita tutup. Setelah itu kita tutup linear layout-nya. Sini kita tutup linear layout. Nah, selanjutnya untuk new content class news. Nah, daftar. Kita salah
sini udah masuk newsletter. Setelah itu untuk newsletter di sini kita buka ini dengan private file on item klik artikel ya. Yang di sini ada recycle viewer, viewer adapter titik news view. Ini kita buka ini dan untuk private var articles itu artikel kemudian nah di sini kita buat kelas untuk menampung view setiap item. Saya pakai inner class news view item view dan cycle view. Jadi ada builder view. Di sini kita buka lagi. Nah, untuk di dalam situ ada file title text view. Yang di sini ada title text view, terus item view, find view by ID, integer, ID, titik TV artikel, title. Keduanya ada file kategori text view. Text view-nya find di TV artikel kategori. Nah, begitu bawahnya itu ada onbind sini itu title text view ya text ya artikel title kategori text view sama dengan kategori dan item view-nya set on group listener on like listener
Take artikel. Kemudian kita membuat view holder baru. Ketiga. Kemudian kita buat 4 view. Folder baru. Membuat view holder baru ada view group dan file view layout view filter from parent context bahwa invite r id layout dia item artikel parent post return the news user udah, kemudian untuk bukan ini override outbind view holder. Di sini posisinya integer holder bind holder bind articles position. Dan selanjutnya mengembalikan jumlah item item count integer articles size. Selanjutnya fungsi monitor baru enggak tadi akan ada update mana kita ada new articles define that is a change define bahwa adapter data telah berubah. Nah, ini yang saya lakukan untuk bagian saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sadam Alamsyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Mahamsah. Di sini saya anggota kelompok 3. Saya akan melanjutkan tugas live coding yang sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Alfi. Di sini saya akan membuat user setting, yang dimana file yang pertama kali saya akan buat adalah activity/setting.xml. Lalu di sini saya akan melanjutkan codingannya. Di tab ini kita akan membuat text view. Text view Android, weight-nya itu wrap content. Lalu di sini juga sama, untuk layoutnya wrap content. Lanjut ke untuk bagian teksnya, kita membuat teksnya yaitu beri nama pilih favorit Anda, beri nama seperti ini. Selanjutnya kita buat size-nya 20. Android size text size Android text size 20 sp, buat 20 sp. Nah, selanjutnya kita buat style di sini, Android titik 2 style. Nah, kita buat text style-nya menjadi bold agar terlihat lebih jelas ya. Kita buat bold, nah, kita tutup di sini. Selanjutnya adalah kita akan melanjutkan text view lagi. Di sini text view kita copy paste saja biar lebih cepat dan memasak dulu. Web content juga kita buat web content juga. Nah, kita buat web content, kita akan ganti nama di bagian sini. Kita akan ganti menjadi berita di halaman utama akan disesuaikan dengan pilihan ini. Selanjutnya kita buat text size-nya. Kita buat text size sepertinya. Oke, kita buat text size dulu. Kita langsung buat layout. Kita buatkan layout saja di sini. Bagus. Dan layout bottom, kita buat layout margin bottom. Nah, ini kita buat layout margin bottom, kita buat menjadi 16 pip. Lanjut lagi. Di sini kita akan membuat selanjutnya yaitu real chip mana? Chip Android ID atau tanggal dulu. Chip group ya, salah. Welcome. Chip group ini. Dulu Android ID ini. Android ID. Android ID sama ini. Buang. Fix, kita buat layoutnya menjadi match parent. Lalu sini layout height-nya kita buat web content. Selanjutnya adalah tidak terlihat. Selection not required, false. Tutup. Lalu kita buat lagi seperti yang sebelumnya, kita copy paste saja. Yang kita rubah adalah bagian sini. Kita buat menjadi olahraga, chip olahraga. Salah. Agak. Kita buat layout weight-nya di sini, kita buat konten apa sih ini match wrap
wrap content. Android layoutnya kita buat wrap content saja, selection required. Sepertinya selection required. Enggak usah pakai English. Jadi kita pakai yang ini saja. Android, misalnya Android text ya, pakai text-nya. Buat Android text olahraga. Bagi olahraga, selanjutnya kita buat lagi. Masih saja, lebih cepat. Ini masih sama, atau chip-chip, kita sini ganti menjadi teknologi. Teknologi. Style, kita akan manggil style. 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 Style yang namanya widget widget material komponen ya, apa dia komponen chip choice. Nah ini ada chip choice. Kita buat layoutnya menjadi web content saja, Android layout height-nya web content, Android text-nya menjadi teknologi. Selanjutnya copy. Lalu kita buat lagi di sini chip loop sama chip. Android teks diganti ini dulu ya, politik saja, lalu bagian sini chip diganti menjadi politik. Lalu style widget material komponen chip choice sama oke. Web content saja, ini juga konten, kita hapus dulu. Sudah. Selanjutnya kita akan melakukan view. Sini kita view. Selesai. View. Mulai terlihat masuk. View. Jadi match parent buat layout. Tagnya buat menjadi 1 dp pixel kurang 1 dp. Lanjut lagi, kita akan membuat background. Kita akan menambahkan background di bagian sini. Android background here. Jadi 24 dp Android layout, lalu Android layout lagi.
Lalu kita akan buat text view. Bebas saja aja. Kita buat text view. Ada layoutnya with wrap on. Kita akan terus di wrap content. Lalu Android egg-nya menjadi web content juga, menjadi web content lagi. Kita akan menambahkan layout di sini. Kita akan menambahkan apa? Jadi background layout dulu untuk Android layout. Di sini kita akan menambahkan berapa ya? Margin untuk smart fonts. Jadi kita ubah menjadi 8. Kita akan DP. Sampai sini kita menggunakan Android orientation. Kita buat menjadi vertikal. Oke, sudah kita tutup. Sorry Android salah. Salah. Kita di sini konten Android text. Kita pilih ukurannya dulu ya. Android text ini bagian sebelah. Kita beri nama, pilih ukuran. Kita akan beri nama, pilih ukuran teks artikel. Lalu kita buat menjadi text size. Kita text size dulu. Android sama dengan Android size. Pakai berapa ya? 20 sb saja. Sebentar sini. Tapi kita hapus ini jadi text style. Kita buat menjadi bold agar terlihat jelas. Oke, kita tutup lagi di sini. Untuk bagian sini kita ubah menjadi radio group. Salah. Android ID. Kita akan buat Android ID. Android itu ID sama dengan yang sebelumnya sama plus ID slash rg size. Pilih layoutnya menjadi match parent. Ininya web content kalau salah 8 dp vertikal. Oke, benar. Lanjut. Radio bottom, kita akan panggil radio bottom sini. Radio bottom sama kita ganti di normal. RB normal. Web content. Ini juga web content. Web source content. Di web content kita pakai tidak. Seperti saja Android text. Jadi kita buat normal saja teks. Oke, kita tutup lagi. Lalu kita buat lagi di bottom lagi web content ID normal. Kalau bagian sini diganti dulu jadi kecil. Normal lagi diganti ini hapus. Kita ganti di bottom sebentar, tapi ini ganti ke large. Banyak yang atas small, kecil ya. Small. Lanjutnya kita akan lagi di bagian sini with text. Teksnya buatnya bisa space. Lalu kita akan buat space di sini. Dari layoutnya which parent. So, buat konten Android text-nya kita beri nama simpan pengaturan. Panggil button. Dan buat di sini
ID-nya button save, terus coba save match parent, nanti mau jadi match parent. Konten kita ganti namanya menjadi simpan pengaturan. Oke, selanjutnya kita akan tutup untuk linear ini. Oke, record ini dapat saja. Kita akan lanjut lagi. Setelah kita membuat activity setting XML, kita akan membuat bagian setting di sini. Setting activity Kotlin. Selanjutnya kita membuat import di sini pada bagian setting activity. Kita import Android view ini import Android app compact, widget bottom dan lain sebagainya. Di sini ada class setting, compact activity, private setting manager, chip group, radio dan button. Lalu lanjut lagi, kita di sini akan membuat bagian preferensi. Jadi kita akan membuat bagian preferensi dari set preferences dan menampilkan di UI chip yang topiknya tersimpan akan dibuat menjadi checked, dan di button untuk ukuran font juga akan dipilih sesuai data. Nah, di sini kita buat private private kecil saja, private load current setting udah kurang. Tanggal sebut source yang pertama itu ada muat topik favorit, kita akan memanggil file topik sama dengan setting manager favorite topik for untuk for i integer 0 until chip group. Topik call for chip lagi chip sama chip group. Topik get chilled attack index integer so lalu selanjutnya string di sini kita akan membuat cek apakah teks pada chip ada di dalam set topik favorit. Kita ambil saja cek teks ya, teks lagi if favorit topik contains enggak ada nih, contains kurang lagi chip text terbuat strong string ya, string kita buka dulu bagian sini, kita tutup lagi. Oke, selanjutnya buat ukuran font di sini. Pada bagian sini kita sudah membuat ukuran font, setting manager, font size, mengambil data dari UI, menyimpan ke set preference dan bentuk activity-nya, private font, setting, file selected topic, setting manager, file new font size, setting,
dan untuk memberikan pengaturan berhasil disimpan. Nah, di sini sudah finish. Dan untuk bagian saya sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya akan diselesaikan oleh Haidar. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil kerja teman-teman saya, yang dimana saya di bagian saat ini melakukan untuk finalisasi untuk aplikasi tahap terakhir. Jadi di sini saya ada 3 file yang akan saya lakukan atau saya terapkan. Yang pertama ada activity detail, lalu yang kedua ada activity.kt, dan yang terakhir ada main activity.kt. Baik, mungkin akan saya lanjut saja untuk memulai coding live-nya. Nah, ini kenapa ada saya bercontoh untuk jika di artikel panjang maka si judul akan membuat baris baru.
Baik, sekian untuk yang bagian aktiviti detail XML. Jadi sekarang kita perhatikan saja. Baik, ini untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita akan memperhatikannya dalam detail aktiviti. Baik, selanjutnya kita akan membuat on-create. Selanjutnya kita akan memanggil atau membuat untuk ukuran font. Baik, untuk bagian file detail activity sampai sini saja. Lalu terakhir pada halaman activity.html. Lalu selanjutnya kita akan membuat file font on-create. Nah, itu mencari kode. Lagi record sih kan? Lagi record kan? Oh, edit. Tadi ada sedikit gangguan.
Berikutnya ini ada setup view merah. Kita yang belum panjang karena belum ada metodenya, kita akan buat setengah desain. Nah, di sini kita akan membuat metode untuk setup desain view. Berikutnya kita akan membuat metode untuk load and returns. Nah, di sini jika tidak ada favorit, berarti ada topik yang di titik favorit, kalau bisa maka akan menunjukkan semua kita sudah dan data.
Ini secara keseluruhan sudah selesai. Karena tampaknya untuk tidak aktif, lalu di sini ada detail di. Baik, langsung kita coba running pada emulator. Sini saya lakukan pengembangan apply proses. Nanti mungkin kita akan coba run kembali. Pasti nanti akan ada hal fungsi untuk halaman. Jadi kita ada data baru, kita buat aturan. Nah, di sini ada kesalahan mungkin dalam pemanggilan datanya. Ini ada 6 contoh berita dan tidak muncul pada halamannya. Jadi saya akan cek kembali apa yang menjadi kesalahan. Baik. Ya, sini seharusnya kayak bagi sini ada kesalahan. Sini harusnya kita menulis kembali. Sini harusnya di sini dan ya, karena seperti ini sudah terlihat kesalahan sekarang sudah teratasi. Kita ulang kembali dan kita lihat. Di sini masih belum muncul untuk artikelnya. Dan sini masih belum muncul apapun. Jadi saya sudah ada kode tersimpan untuk mengatasi jika ada masalah terjadi seperti ini. Langsung kita terapkan saja. Harusnya ini beratasi.
Dan di sini masih belum muncul ya untuk berita datanya. Nanti saya akan coba untuk menggunakan kode yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jika ada masih terjadi masalah, langsung muncul kita lihat salah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akan demonstrasikan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsinya. Nah, di sini seperti tema utama pada aplikasi ini yaitu menggunakan fungsi set preference dan user setting. Di sini user bisa memilih pengaturan untuk memilih topik favorit apa yang user sukai. Di sini ada 3, yaitu olahraga, teknologi, dan politik. Dan di sini ukuran teksnya juga. Dan user bisa memilih. Dan ini akan tersimpan pada aplikasi user. Begitulah untuk fungsi dari set preference tersebut. Nah, di sini kita pilih olahraga dan teknologi dengan ukuran teksnya besar. Mari kita lihat. Nah, di sini hanya ada olahraga dan teknologi. Lalu kita lihat halaman detailnya. Nah, di sini seperti yang tadi sudah user pilih, bahwa user ingin menginginkan ukuran teks yang besar, dan inilah hasilnya. Dan user juga bisa mengembalikan hal tersebut dalam semula. Ya, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.